Saya jawab dulu, sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas ya bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8, di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Yeremia 30, sebentar. Jangan potong saya menjawab, tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab, waktu saya jawab. Yeremia 31 ini perjanjian sabar, baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saya sudah jawab dalam Lukas 22 Yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data dari tadi, Anda tidak tunjukkan data. Kalau channel saya tiba-tiba signal saya hilang, minta maaf. Itu karena saya di sini sementara ada pakai pulsa data dan wifi saya di sini lagi mati karena mati lampu. Kemudian saya punya signal juga dan wifi di sini pulsa data lagi sementara signalnya kurang baik-baik saja. Jadi saya minta maaf kalau umpamanya saya terkeluar, bukan saya keluar ya. Pasti Superboy bisa cek. Jadi kalau saya terlempar itu alasan karena pulsa data atau apa, saya minta maaf ya karena ini dimengerti Pak Bombom. Jadi kata saya memotong. Oke, baik. Ya, dimengerti Pak Bombom, tetapi di room saya ada 3 wildcard. Wildcard yang pertama, apabila akun ke ban itu bisa naik lagi dengan menggunakan akun yang baru. Tetapi saya jamin baik akun Pak Bombo maupun akun yang terhormat saudara kita Bang Zuma tidak akan kena itu, karena dua-duanya akan dilindungi oleh anti vertex. Yang kedua, apabila akun terpental karena kehilangan jaringan, karena ditelepon atau kuota habis, kita akan memberikan toleransi 60 detik on counting. Dan salam hormat untuk ini pertama kali ngobrol. Salam kenal Bang Zuma. Iya, salam kenal sahabat. Ya. Yang pertama saya meminta maaf. Superboy, thank you. Baik, yang pertama saya meminta maaf dulu untuk Bang Zuma karena ketidakprofesionalitasan saya. Saya baru teringat pada saat mulai acara ini, harusnya saya make sure ke akun Bang Zuma untuk di DM dulu apakah benar permintaannya. Tetapi terima kasih Bang Zuma sudah hadir. Karena aturan yang benar harusnya ketika pihak yang sebelah meminta, saya harus make sure ke Bang Zuma supaya tidak ada fitnah seperti itu. Tetapi Bang Zuma cukup dewasa untuk hadir. Syukron, terima kasih banyak. Baik, Bang Zuma, ini adalah kesempatan open statement dari Bang Zuma. Saya izin untuk Bang Zuma bisa di-mute sebentar. Aku izin untuk lindungi akun Bang Zuma dulu dari semua kemungkinan. Sebentar ya teman-teman ya, aku izin dulu. Bom sudah dicabut. Ini saya ngobrol sama Bang Zuma. Temanya adalah siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Tentu mencuri di sini adalah makna non letterlek ya, metaforis mengenai kepemilikan kitab suci Yahudi yang menurut Pak Bom sudah disepakati tema ini bersama Bang Zuma. Silakan, Bang Zuma, mungkin ada yang mau disampaikan sehubungan tema ini, sehubungan malam ini bisa terjadi, mungkin ada followers atau pendengar-pendengar Bang Zuma yang pengen tahu. Waktu 5-7 menit maksimal, free buat Bang Zuma, silakan dipergunakan. Yang terhormat Bang Zuma. Saudaraku masih di mute mikrofonnya, mohon maaf saya potong. Oke, silakan dilanjutkan. Sorry. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam buat teman-teman Kristen, umat Islam dimanapun berada. Kita jumpa lagi pada sesi kali ini menjawab tantangan Pak Bom dalam tema siapa yang mengambil atau mencuri atau menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi, untuk dijadikan sebagai kitab di dalam agamanya secara tidak sah, tidak ada legalitas. Nah, malam ini kita bahas apakah Islam atau Kristen. Kita akan buktikan malam ini juga bersama saya Bang Zuma. Silakan. Luar biasa, terima kasih, terdengar optimis. Bang Zuma izin, apakah tadi sebelum Bang Zuma hadir saya sudah sempat membacakan aturan sistem penilaian? Apakah Bang Zuma ingin saya mengulanginya lagi atau everything is clear? Boleh, saya tidak mendengarkan soalnya. Yang saya sampaikan yang saya sampaikan ke Pak Bombong tadi 3 menit. Betul. Baik, ya, akan saya sampaikan terlalu lama ya. Soalnya baik, akan saya sampaikan Bang Zuma ya. Baik, akan saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah penilaian debat. Yang pertama itu dari manner yang dibawa dalam berdebat. Jadi kalian berdua tidak boleh menggunakan kata-kata maki-makian, kata-kata kasar, termasuk penistaan, penghinaan terhadap negara, lambang negara itu nggak boleh.
Tuhan dan agama serta perangkat nggak boleh. Pak Bom Bom nggak boleh, segala bentuk apapun terhadap Islam dan keislaman tidak diperbolehkan. Ya, termasuk bercanda atau analogi tidak diperbolehkan terhadap Islam dan keislaman. Itu berarti bukan cuma Islam, tapi semua perangkat yang berhubungan dengan Islam. Apabila ada bantahan, ada kritikan, ada pertanyaan, wajib disertakan dengan data. Tidak boleh framing, apalagi validasi sepihak. Demikian untuk saudara kita Bang Zuma dari Islam ke Kristen, seperti itu. Lalu yang kedua, metode debat. Ini semuanya wajib 100% data. Jadi apapun yang disampaikan data dari sumber yang valid dan kredibel. Tidak boleh dari data yang edible seperti auditable ya. Seperti Wikipedia, AI, ChatGPT, Blogspot, itu semua tidak diperbolehkan. Harus dari data-data yang sumbernya valid, bukunya valid, ya, sumbernya valid, seperti itu. Data-data palsu atau hoax tidak boleh digunakan. Apalagi misalnya teman-teman Kristen menggunakan sumber Islam, wajib dari Al-Quran yang tervalidasi. Tidak boleh dari kitab-kitab yang memang merendahkan atau merugikan teman-teman Islam. Demikian dari teman-teman Islam pun terhadap teman-teman Kristen, seperti itu. Dan ini kita akan mulai, Bang Zuma dan Pak Bombo masing-masing akan mendapatkan 3 menit selama 5 putaran, Bang Zuma. Jadi 3 menit dulu Bang Zuma, lalu 3 menit Pak Bombom, lalu 3 menit Bang Zuma, lalu 3 menit Pak Bombom, seperti itu, 5 putaran monolog. Dan peraturan itu belum berlaku. Berlaku pada saat kalian setelah 5 menit, saya akan kasih 30 menit untuk 1 versus 1 langsung. Nah, dalam 30 menit ini baru peraturan yang tadi berlaku. Jika, nah ini paling penting nih, jika salah satu dari kalian melakukan pelanggaran pertama kali, ini terdengar, tetapi hanya peringatan, Bang Zuma dan Pak Bombom. Jadi tidak akan diturunkan, tidak akan diapa-apain. Misalnya tiba-tiba Pak Bombom ngomong, itu Islam tuh dengan nada yang miring, negatif, tanpa data, itu pelanggaran di room ini, nggak boleh. Ustadz itu gini, nggak boleh. Semuanya harus plus data. Demikian pun Bang Zuma ke Kristen pun nggak boleh. Jika terjadi lagi pelanggaran kedua dengan orang yang sama, akan mengalami pengurangan 10 poin. Dari total 100 poin kemenangan ya. Dan jika masih keras kepala melakukan pelanggaran lagi dengan pelanggaran yang lain yang ketiga kali, otomatis akan diturunkan dengan tidak hormat. Yang tersisa akan tampil sebagai pemenang di debat Superboy lintas agama pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya akan mulai dari Pak Bombom. Apakah jelas atau ada pertanyaan? Untuk sementara saya jelas. Baik, saya akan ke saudara kita yang terhormat, Bang Zuma. Apakah ada pertanyaan, saudaraku, atau cukup? Abang masih mute, Bang, maaf. Ya, sorry. Sementara jelas, kawan. Ini saya cuma mau mengabarkan bahwa saya lagi flu. Jadi kalau misalnya saya butuh sesuatu, saya boleh tutup kamera kan ya? Boleh, sangat boleh. Karena tidak selalu 24 jam open cam. Yang penting sudah di awal etikatnya baik. Seperti itu. Semoga cepat sembuh Bang Zuma, get well soon. Makasih. Baik. Kita akan segera mulai, persiapkan diri. 3 menit pertama, monolog 5 putaran. Kita yang muslim ya, Bang Zuma akan berbicara pertama sebagai yang ditantang. Berdasarkan aturan dialektika, yang ditantang akan memberikan first opening statement. Setelah itu baru kita akan menuju ke Pak Bombom. Bersiap-siap ya, saudara-saudaraku. Bang Zuma, Pak Bombom, lihat waktunya. Jadi semoga tidak terpotong esensinya dan insya Allah bisa menjadi berkat. Kita akan segera mulai. Kolom komentar bebas teman-teman, dan gak usah perlu oten-oten nge-report Bang Zuma atau muslim-muslim nge-report Pak Bombom, karena akun mereka berdua sudah aman by anti-vertex. Dan kita akan segera mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-A'raf ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiku Muhammad, sebelum engkau, aku telah mewahyukan ketetapan kepada Nabi Musa alaihi salam berupa Torah. Aku minta kemudian kepada Nabi Musa untuk meneguhkan Taurat itu
dan juga meminta kepada Nabi Musa agar umatnya Bani Israel memegang teguh kemudian Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Itu perintah dari Allah. Bikuwah, dengan kuat. Wa'ur, perintahkan kepada umatmu untuk memegang teguh Taurat itu. Perintah-perintah yang datang kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku kepada kaum siapapun di luar Bani Israel. Jadi kalau hari ini kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kami imani, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul yati min ba'di Muhammad. Itu setelah Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima firman berupa Torah. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, lima satu nunani, kenapa engkau sering menyakiti aku? Dalam surah As-Saf diterangkan seperti itu. Wa qad ta'lamuna anni, mengapa engkau selalu menyakiti aku wahai Bani Israel, sementara kalian tahu bahwa aku ini adalah rasul utusan Allah kepadamu. Jadi penggambaran saya hari ini bahwasanya Al-Quranul Karim tidak mencaplok kitabnya Nabi Musa, memasukkan ke dalam Al-Quran, menumpuknya menjadi dua bagian. Ada Al-Quran versi lama, Al-Quran versi baru, atau Al-Quran terjemahan lama, Al-Quran kemudian perjanjian lama, Al-Quran perjanjian baru. Itu nggak ada di Islam. Nah, ini yang jadi masalah nanti, karena ada kemudian agama yang tak ada hubungannya dengan Nabi Musa, yang terciduk sampai hari ini kemana-mana pergi selalu membawa terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nah, itu kita nanti jelaskan dan minta pertanggungjawaban dari Pak Bom. Kok bisa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, sedangkan kitab itu hanya diwahyukan kepada Bani Israel saja, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, dan juga Bani Indonesia. Demikian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Ya, di malam hari ini kami orang Kristen, Zuma memframing bahwa kami menghilangkan atau kami mencaplok kitab hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus orang Yunani, selalu dia berdebat, dia bilang Yesus orang Yunani, Petrus dan mereka selalu menghujat Paulus. Kita tahu bahwa Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang dari suku Benjamin, sedangkan Yesus dari suku Yehuda, keturunan Daud. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10, Yeremia 23 ayat 5 dan ke-6. Dan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 hingga selanjutnya. Di situ dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Demikian 10 hukum Taurat telah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita melihat mereka mengatakan bahwa kita orang Kristen mencuri atau mencaplok hukum Taurat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, ya, di dalam Yeremia, di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita tahu bahwa dalam kitab Imamat, di dalam kitab Imamat 1 dan selanjutnya, di situ tertulis bahwa apa? Di dalam darah ada nyawa. Di dalam kitab Imamat 17 ayat ke-11, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Kemudian lemak adalah keharuman bagi Allah, dalam tertulis dalam kitab Imamat 3, ya, Imamat 3 ayat yang ke-16 hingga 17, bahwa tanpa ada korban domba, hukum Taurat tidak akan berlaku bagi Anda. Karena di dalam hukum Taurat, pengampunan dosa harus dengan darah dan lemak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang, dia mengorbankan tubuhnya sesuai dalam nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah. Untuk itu kita akan melihat siapa yang mencuri, siapa yang mencaplok. Karena firman Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-15 hingga ke-18, hai Petrus, Simon bin Yunus, di batu karang inilah engkau mendirikan jemaatku. Petrus adalah pemimpin gereja agama Kristen, bukan Paulus. Karena Paulus katakan dalam di dalam Roma 10 ayat yang ke-6 dan selanjutnya bahwa
Paulus bukan orang Kristen yang pertama yang seperti ditudingkan oleh Zuma bahwa kita orang Kristen penipu, pencuri kitab Taurat. Minta maaf, kita akan melihat sebentar diskusi saya dan Zuma, siapa yang mengubah, siapa yang mencuri, dan siapa yang menghilangkan. Demikian, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon maaf, sebenarnya saya tidak harus masuk karena kalian harus lanjut pada putaran kedua. Tetapi teguran pertama, bukan pelanggaran ya. Karena pelanggaran hanya berlaku pada one versus one nanti. Teman-teman, teguran pertama jatuh kepada debator Kristen atas nama Pak Bom-Bom. Berdasarkan aturan yang berlaku, tolong didengarkan Pak Bom-Bom dan semua teman-teman di bawah. Di 3 menit yang saya berikan, lepas menit kedua detik ke-43 dan juga pada menit lepas 0 di detik ke-41, Pak Bom-Bom mengeluarkan kata-kata bahwa Bang Zuma memframing dengan kata-kata pencurian. Ya, itu semuanya tidak ada, itu bukan framing. Statement yang diberikan adalah pertanyaan secara dialektis. Justru sebaliknya, dengan red herring seperti ini akan merugikan lawan secara debat. Jadi ini adalah teguran pertama. Semoga dari pihak debater Kristen tidak mengulangi lagi. Tidak akan ada potongan nilai, tidak akan diturunkan, hanya teguran. Karena kita harus benar-benar profesional dalam debat ini. Dengarkan baik-baik apakah lawan itu memframing, menuduh, atau dia mempertanyakan secara dialektis. Mohon maaf saya potong. Kita akan segera ke putaran kedua untuk 3 menit. Seperti yang saya bilang, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Silakan dilanjutkan, putaran kedua akan dimulai oleh Bang Zuma. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, umat Islam dimanapun berada, tadi kita mendengarkan bagaimana saudara kita Bom-Bom membacakan data-data dari kitabnya Yahudi secara ilegal. Dia belum menjelaskan kepada kita kok bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Dia mengatakan Petrus itu adalah diutus untuk Kristen. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Lalu kemudian jemaat yang diminta oleh Yesus didirikan adalah jemaat suci, orang-orang suci yang bersunat, yang tidak makan babi, yang tidak makan makan yang menjijikkan bagi Yahudi. Ingat di dalam Yesaya 45, 42, apa yang dikatakan di sana? 52, sorry. Dikatakan di sana dengan sangat jelas, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya, ke mikdasnya orang Yahudi. Sedangkan Petrus orang Yahudi, orang Kristen tak boleh masuk ke situ. Ya. Kemudian berbicara mengenai kurban. Al-Quran mengatakan surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakal yazkurusmallah ala ma razaqahum min bahinatil an'am. Sudah disyariatkan kepada kaum terdahulu, begitu mereka ingin berkurban, maka yang dikurbankan adalah hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Dan juga di dalam Imamat 1 nomor 2 dikatakan, ini Torahnya Nabi Musa, bukan Torahnya Kristen. Torahnya Nabi Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu, sama. Al-Quran mengatakan itu. Sekarang dari mana Kristen mempersembahkan anak orang? Orang Islam mengajarkan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, syariat Islam. Syariat Yahudi Imamat 1 nomor 2, hewan kurban, hewan yang jadi kurban. Islam Al-Hajj 34, hewan jadi kurban. Kristen yang jadi kurban manusia. Dari mana ilmu itu? Korbankan manusia. Bukankah itu ajaran Dewa Molok? Mempersembahkan manusia itu adalah ajaran Dewa Molok. Nah sekarang yang jadi tema ini jangan ditinggalkan temanya. Siapa yang mencuri? Mohon maaf, siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Di Islam punya Al-Quran. Ini Al-Quran 30 juz. Tidak ada kitabnya Yahudi di sini. Tidak ada. Sedangkan kitabnya Yahudi yang ini ada di dalam kitabnya Kristen, nempel kayak begini. Dari mana ilmunya? Kok bisa? Demikian. Terima kasih.
Ya, mohon maaf aku masuk lagi. Tidak ada pelanggaran ya teman-teman. Tidak ada, baik untuk Pak Bom Bom juga tidak ada pelanggaran. Bang Zuma juga tidak ada. Tapi teman-teman di bawah yang mungkin baru masuk ya, yang dari tadi typing data. Untuk babak pembidasan 3 menit selama 5 putaran ini tidak diwajibkan ya. Kalau mau membawa data, thank you. Kalau belum juga nggak apa-apa karena masih pembidasan on opening statement. Nanti Bang Zuma dan Pak Bom Bom, tepat pada saat 30 menit one versus one, apapun yang keluar dari mulut kalian harus ada datanya. Kalau sekarang belum, ya boleh gitu. Tetapi nanti pada saat one versus one, apapun yang keluar harus ada datanya. Apalagi tentang agama sebelah, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan kepada yang terhormat pembicara dari Kristen, Pak Bom Bom menutup putaran kedua. Baik, tadi saya melihat bahwa siapa yang mencuri. Beliau Zuma mengatakan bahwa, minta maaf, bahwa di dalam Alkitab mencuri, kita orang Kristen mencuri kitab Taurat. Tadi dia mengatakan bla 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 dan bla bla. Oke, saya akan tunjukkan data Al-Quran. Yang pertanyaan saya, kenapa Nabi Bani Israel ada di Al-Quran Anda? Oke, ini data saya. Bentar ya. Saya mau tanyakan ini ya. Di dalam surat Al-Araf ya, surat Al-Araf ini Kemenak ya, Quran Kemenak ayat 133. Di sini, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak dan darah, air minum berupa menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Pertanyaan saya, di sini ada 5 ya, 5 adalah siksa, yaitu tulah. Seperti kalau kita baca dalam ayat Alkitab di Keluaran ya, di dalam Keluaran 7, kita tahu bahwa dalam kitab Taurat itu ada 10 tulah ya. 10 tulah. Kalau kita lihat di sini di dalam kejadian ini, Keluaran ya, sorry. Keluaran ya, Keluaran 7 ayat mulai dari 13. Di sini ada tulah pertama adalah air menjadi darah. Kita kalau lihat di sini hanya cuma 5. Yang pertama banjir besar, belalang, kutu, katak dan ini. Kutu tidak ada dalam kitab Taurat. Saya cari tidak ada. Hanya belalang. Banjir besar juga tidak ada. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari data ini, data yang valid, kalau kita buka di sini ya, sebentar ya. Kalau kita lihat di sini dalam 10 tulah, kalau di sini ya, Kristenan, apologetika, psikologi, mitologi ya, di sini kita ambil datanya di sini 10 tulah di Mesir. Ada di sini ini ya, posted on Maret, tanggal 18 Maret 2014. Kita lihat bahwa ada 10 tulah di sini, ada berhubungan dengan dewa Mesir. Nah, pertanyaan saya, kalau memang kita Kristen mencuri, pasti akan hilang ini. Karena tertulis siapa yang menedikan salah satu kitab hukum Taurat pun, ya, itu dia akan kena hukum Taurat. Kita lihat di sini ada 10 tulah. Yang pertama, Sungai Nil, ya, Sungai Nil. Ini berhubungan dengan dewa-dewa Mesir, Keluaran 7 ayat 14 dan selanjutnya. Ini dewanya. Kita tahu ya, kemudian tulah katak. Kemudian di sini ada nyamuk. Kemudian di sini ada lalat pikat. Datanya ada Keluaran, kitab Keluaran. Kemudian di sini dan terus sampai 10 di sini data saya ada. Tolong semua kau jawab saya punya ini ya, karena di dalam Al-Quran supaya di sini bisa melihat siapa yang mencuri. Karena di Al-Quran sini Nabi Musa Anda di sini menceritakan. Mohon maaf saya masuk sekali lagi. Teman-teman, saya pikir aturannya sudah jelas karena tadi saya di awal menanyakan apakah Bang Zuma ada pertanyaan, jelas. Apakah Pak Bom Bom ada pertanyaan, jelas. Tetapi ini teguran kedua terjadi pada debat Kristen atas nama Pak Bom Bom. Ini bukan masuk pelanggaran ya, tetapi teguran. Kenapa? Yang pertama, data yang digunakan ditolak oleh sistem debat Superboy. Sudah saya bilang, semua yang bersifat Wikipedia, Blogspot, WordPress yang digunakan oleh Pak Bom Bom ditolak dan tidak valid di room ini.
data tersebut sesuai dengan sumber kitab suci masing-masing, tolong dicarikan entah itu jurnal keagamaan dari universitas yang bidang studinya mengacu pada teologi filsafat atau penelitian-penelitian dengan jurnal Q1 atau Q4, sehingga tuduhan terhadap keislaman dan agama Islam termasuk kepada debater Zuma ditolak oleh sistem debat Superboy. Dari awal sudah saya sampaikan dan saya tidak peduli dengan semua follower kalian di bawah. Ketika Bang Zuma salah, saya akan bilang Bang Zuma salah. Ketika Pak Bom Bom salah sesuai aturan, saya akan bilang salah. Nothing personal, dan saya bersiap, saya sudah ready. Siapapun pemenang pada debat kali ini, yang kalah, followernya pengen benci Superboy di TikTok, silakan. Karena hanya teguran ya, kecuali pada 1 versus 1 nanti baru ada peringatan pertama, pengurangan 10 poin dan di-kick atau diturunkan langsung kalau 3 kali kesalahan. Silakan dilanjutkan teman-teman, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Kita akan menuju ke debater Islam ya. Tapi kalau mau menjawab silakan dari debater Islam, karena data tersebut ditolak, soalnya dari WordPress. Seperti itu. Silakan kepada debater Islam. Oke, baik, makasih. Jadi terkait data yang disampaikan oleh saudara saya Pak Bom Bom, Al-Quran mengatakan kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Jadi memang Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum Al-Quran itu kemudian diwahyukan telah ada kitab Musa sebagai nur, sebagai cahaya dan juga rahmat kepada Bani Israel. Lalu kemudian Allah menceritakan itu kembali kepada Nabi Musa. Wahasa kitabun musaddiqal lisanan Arabiyah. Dalam bahasa Arab Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau pernah berfirman kepada nabinya terlebih dahulu bernama Nabi Musa alaihi salam. Tapi saudara, rangkuman daripada wahyu setelah dirangkum bernama Al-Quran. Di sini tidak ada Taurat, cuman pemberitaan saja tentang apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan kaumnya. Tapi tidak ada Taurat di sini. Tidak ada terjemahan Taurat di sini. Berbeda dengan kitabnya Kristen yang bukan Bani Israel. Coba kita lihat. Ada yang disebut perjanjian lama. Mohon maaf nih, ini kitab kita nih. Nih, perjanjian lama. Nih, perjanjian lama. Kemudian digabung dengan kitabnya orang Yunani, perjanjian baru. Pertanyaan saya, ini legalitasnya dari mana ini? Dari mana ini? Siapa yang memberikan legalitas kepada Kristen menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah? Ini pertanyaan serius. Dari mana Pak Bom Bom pakai ini kitabnya orang Yahudi? Apa hubungannya coba kitabnya Yahudi yang untuk Nabi Musa diberikan kepada kaumnya, kok ada di Kristen? Ilmunya dari mana? Anda lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19, nomor 20, apa yang diterangkan di sana? Aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Romawi, tidak diberikan kepada Yunani, tidak diberikan kepada Toraja, tidak diberikan kepada Batak, tidak diberikan kepada Jawa, kepada Makassar. Hanya untuk milik Bani Israel. Baca itu kawan. Lalu kenapa Anda di sini? Siapa kalian? Kalian Bani Israel? Dari suku apa kalian ini? Silakan terangkan. Ini yang kita bahas. Siapa yang mengambil kitabnya orang? Islam atau Kristen? Silakan. Baik. Anda mengatakan bahwa kita mengambil dari mana? Jelas Petrus adalah murid Yesus. Yesus adalah orang dari Israel, suku Yehuda. Nah, justru kembali saya bertanya kembali saudaraku, kalau saya melihat Anda membawa dalam Mazmur 147 ayat 19 hingga yang ke-20. Di situ firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Allah berbicara kepada bangsa Israel. Nabi semua dari Israel. Nah, pertanyaan saya,
Anda dari bangsa mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan kepada bangsa Arab, hanya kepada bangsa Israel. Kembali sebelum Anda blunder. Nah, saya mau kembalikan kepada Anda. Mungkin kalau saya punya data, kalau di sini memang salah, kalau ini dalam Alkitab ya, saya tunjukkan ya. Nah ini, kalau tunjukkan buku saya akan tunjukkan. Tapi ini data bahwa di dalam kitab Keluaran ya, di sini kita bicara tulah di Keluaran 7 ayat 14. Bahwa di sini ada tulah pertama air menjadi darah. Oke, kita lihat ya. Kemudian Keluaran 8, tulah kedua katak. Ya, tulah kedua katak di sini sudah sangat jelas. Tulah ketiga nyamuk. Ini pertanyaan saya semua. Anda tolong jelaskan sama saya. Kemudian tulah kelima, penyakit sampar dan ternak. Ini jelas dalam Alkitab, saya punya data ya. Kemudian tulah keenam, bara. Ya. Kemudian tulah ketujuh, belalang. Nah, ini data ini. Ini Alkitab saya nih. Tulah ke-9, gelap gulita. Dan tulah ke-10, gelap. Ya, diberitahukan ini adalah kegelapan di tanah Mesir. Ini data dalam Alkitab. Kalau bilang memang tidak valid lagi, saya bingung. Bagaimana? Saya buka buku kah atau bagaimana? Ini saya pakai data. Oke? Yang pertanyaan saya, di kitab Anda, di Al-Quran ini Kemenak, yang saya download, ya, saya tidak punya Al-Quran, minta maaf. Bukunya saya nggak ada. Di sini sangat jelas bahwa maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti. Oh, ya mantap Pak Jaksa. Pertanyaan saya cuma di sini ada lima tulah. Tapi di sini di kitab orang Yahudi tidak ada namanya kutu, apalagi banjir besar. Nih, ini tidak ada hubungan di kitab saya ini. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa kitab saya ini tidak ada hubungan. Petrus itu siapa? Sedangkan dalam Matius 28, kalau kita baca ya Matius 28, firman Tuhan diberitakan, Yesus mengatakan apa? Pergilah, ayat 19. Nih, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Si Bomo menghilang. Apa? Sama sekali tidak menjelaskan dari mana asal usulnya kitabnya Yahudi ada di dalam agama Anda. Nah, Anda tidak menjelaskan. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh, beritakan Injil. Yang mana yang Injil? Taurat itu bukan Injil. Taurat yang kita bahas ini kitabnya Yahudi. Kalau Injil itu menurut Anda Bible. Bible, beritakan Bible, Roma, Galatia, Filipi, silakan Anda beritakan. Ini yang kumaksud kitabnya Yahudi. Dari mana Kristen dapatkan ini? Siapa yang perintahkan kemudian? Kalau Nabi Muhammad kemudian membahas tentang isi Torah, karena pewahyuan dari Allah, bukan hasil mengambil kitabnya Yahudi nempel ke Quran. Bukan, tapi wahyu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga ada ini pemberitaan tentang apa yang terjadi pada masa lampau diberitakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Bukan ngambil kitabnya Yahudi nempel kayak begini. Tak ada, mana? Tunjukkan kitabnya Yahudi di sini. Ini 30 juz Al-Quran. Ada kitabnya Yahudi. Ada imamat di sini. Ada ulangan. Ada bilangan. Tidak ada. Adanya di sini. Sedangkan ini tidak dipercaya sama orang Yahudi, saudaraku. Ini tidak dianggap kitab suci oleh orang Yahudi. Tapi kenapa Anda yang bukan Yahudi ada di sini kitabnya orang? Ada apa dengan agama Anda? Itu yang sedang kita bahas, bukan tulah, belalang, kupu-kupu, gak ada itu. Bukan kita bahas itu. Anda membahas tulah, berarti Anda membahas kitabnya Yahudi. Justru itu yang kita bahas hari ini. Dari mana Kristen mengambil perjanjian lama? Apa legalitasnya? Sedangkan yang kita bahas tadi, Mazmur 147, dikatakan dengan sangat jelas. Firman yang datang kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia, tidak diberikan kepada bangsa Barat, tidak diberikan kepada bangsa yang lain, hanya kepada Bani Israel saja. Ingat saudara, Yeremia 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa?
Hah? Kristen Bani apa? Pak Bom saudaraku yang ganteng ini, Bani apa ente rupanya? Ini yang kita bahas, kok larinya ke Tula? Kitab suci yang kita bahas. Dari mana Kristen dapatkan kitab suci ini? Apa haknya menggunakan kitabnya Yahudi? Anda legalitasnya, sampaikan ke saya apa? Silakan. Baik. Anda harus belajar dalam kitab Yesaya, ya. Di sini dikatakan dalam kitab Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi apa? Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan apa? Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan tentang Matius yang 28 tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya harus kejar Anda di sini, ya. Nabi semua dari Israel, dari Kejadian sampai Maliaki. Sekarang saya kejar Anda tidak bisa menjelaskan sama saya. Justru saya kejar Anda di dalam Mazmur 149 ayat ayat yang ke Mazmur 147, sorry. Nah ini. Ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus orang Yehuda, Petrus orang Yehuda. Ketetapan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3, ini kira-kira teman kagak nyambung. Kalau kita lihat di sini, Paulus dari suku Benjamin, ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suka orang dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian tetap hukum Taurat orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah Tula Israel, yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi? Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf, kenapa Tula ini berubah dari 10 menjadi 5 dan salah lagi? Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa? Pertanyaan saya, Nabi Musa ini, ya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tula ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tula kepada bangsa Mesir, bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 119. Firman Tuhan. Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya, tak kasih contoh ya. Di dalam Yohanes 1, bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian kewenangan? Filipus kewenangan, punya legalitas. Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Sekarang ada nggak dari pendeta Kristen, pastor yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memberitakan Taurat kepada orang Belanda, kepada orang Indonesia? Ada nggak? Itu yang kita ingin sampaikan. Ini yang harus kita sampaikan kepada yang menyaksikan ini. Bukan hanya muluk-muluk. Ngapain bahas Tula? Itu kalau Anda membahas Tula, Anda sedang membahas kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Justru Anda sedang membuka aib Anda sendiri.
membongkar isi kitabnya Yahudi untuk menyandingkan dengan Al-Quran. Apa hak Anda? Toh itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Yang berhak untuk bertanya itu orang Yahudi ke Islam, bukan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian, berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa agar jangan menambah, jangan mengurangi hukum Taurat, jangan ditambah, jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom-Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Hah? Dari suku mana Pak Bom-Bom ini? Itu yang kita bahas Pak Bom-Bom, bukan yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada, kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. Nah, minta maaf, ini saya yang lihat ini Anda ini dari tadi butar-butar saja di situ. Jadi minta maaf saudaraku. Saya sudah buka tadi dalam kitab Yesaya ya 47 ya ayat 6. Jelas keselamatan itu datang dari bangsa Israel saudaraku. Jadi Anda bilang datang kepada saya, loh saya ini orang Toraja, saya bukan nabi. Dan nabi situ ditentukan bahwa hanya kepada nabi-nabi Israel firman Tuhan diberikan. Kita baca dalam Roma, kita lihat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Kita baca di sini. Kita baca dalam Roma 3 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama kepada mereka. Merekalah dipercayakan firman Allah. Firman Allah apa? Yesus katakan apa di sini? Coba perhatikan dalam Yohanes 4. Nah, ini. Ya. Nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, jadi semua nabi, rasul dari Yahudi, bukan dari Arab. Minta maaf saudaraku, Anda tidak bisa membuktikan tadi. Sekarang Anda bilang kami mencuri, loh saya bukan nabi. Nabi itu dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya kepala Anda, kenapa nabi ada dari bangsa selain di luar bangsa Israel? Baru kenapa Anda bilang saya bilang mengambil mencuri, sedangkan justru saya pertanyakan Anda di dalam Al-Quran ini. Kenapa Nabi Musanya ini ada di sini? Nah, kemudian kalau saya melihat di dalam QS yang lain, ya, itu Nabi Musa yang menulis. Kalau saya minta maaf, kalau saya buka di Quran Anda, di Quran 100 ya, di sini Quran 7 ya, kembali ke Quran 7 di sini. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda tadi belum jelaskan sama saya. Ini kan dari kitab Taurat, ya. Di sini tertulis apa? Nih, kami telah menuliskan. Coba Anda jelaskan sama saya. Untuk Musa pada lau-lau Taurat. Taurat ini yang menulis Allah. Di sini kami Allah, minta maaf. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Jadi Allah menulis kitab Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran. Pertanyaan saya buat Anda, karena waktu sedikit. Di mana lau-lau tuh, mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilang, Imamat, tertulis berapa banyak itu segala sesuatu? Berapa batu yang dibawa dari Musa bawa ke negeri yang ditujukan? Kau jelaskan saya dulu nih kitab ini, ya. Kalau Anda tadi bilang saya mempremi, saya sudah jelaskan tadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya orang Toraja, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Sekarang justru Anda menjawab, nabi Anda dari mana? Apakah dari Yahudi, dari Israel, dari mana? Silakan, yang mencuri yang mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan. Berarti Allahnya lain. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Saya masuk sekali lagi, dan yang paling pertama terima kasih kepada Pak Bom-Bom karena sudah tidak ada pelanggaran lagi, teguran lagi sejauh ini. Semangat. Juga untuk dari pihak Islam, perwakilan Bang Zuma masih putih bersih, belum ada teguran apapun. Semangat, lanjutkan. Seperti itu, saya ingin memberitakan bahwa ini adalah putaran terakhir ya, saudara-saudaraku, Pak Bom-Bom, juga Bang Zuma. Ini putaran terakhir ya, 3 menitnya.
manfaatkan dengan baik karena Pak Bang Zuma akan berbicara, lalu Pak Bom akan berbicara. Setelah itu kita akan break point selama 3 menit dan kalian akan langsung masuk ke 1 versus 1 head to head debat profesional selama 30 menit dengan 5 aturan ketat yang mengikat. Salah satunya adalah wajib data. Nanti akan saya jelaskan lagi di breakpoint. Seperti itu. So, diperhatikan karena ini debat profesional dan kalian berdua adalah orang asing sejak dari detik pertama kita mulai debat. Kita akan segera mulai untuk putaran terakhir pembidasan. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit ya, dimulai dari perwakilan debater Muslim, ada yang terhormat Bang Zuma, ditutup oleh perwakilan debater Kristen yang terhormat Pak Bom Bom. Silakan. Oke, baik. Ayat yang saudara sampaikan tadi, situ ada perintah kepada Nabi Musa, untuk menyatakan kepada kaumnya, "Fakhussa biquwa wa'mur qaumaka ya'khusu bi ahsaniha." Perintah kepada Nabi Musa untuk meneguhkan kepada kaumnya, suruhlah kaummu berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Berarti hukum Taurat menurut Al-Quran milik Bani Israel, bukan milik Kristen. Tapi di Kristen, hukum Taurat ada di Kristen. Ambil ini. Al-Quran cuma menjelaskan, wahai Nabi Musa, perintahkan kepada kaum Bani Israel untuk berpegang teguh kepada Taurat. Bukan Nabi Muhammad mengambil Taurat. Anda loh membahas tula-tula di kitabnya orang. Kitabnya Yahudi, Pak Bom Bom. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nih, Tauratnya Yahudi nih, nggak ada campurannya dengan kitabnya Kristen perjanjian baru nih. Masih dalam bahasa Ibrani nih, original text. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa, Pak Bom Bom? Kristen Anda mengatakan Anda Bani Toraja. Ada Yakub punya anak dari Toraja rupanya. Hah? Baru kali ini ku dengar ada Yakub keturunannya orang Toraja. Anda mengaku dari Toraja. Justru itu saya tanya, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi ini kalau Anda dari Toraja? Sedangkan kitab ini hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tema, fokus kepada tema supaya anak bangsa itu tercerahkan. Al-Quran ini yang Anda baca itu tadi, surah Al-A'raf ayat 145, dan itu Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan ketika Anda membaca Keluaran, Anda membaca kitabnya Yahudi, kitabnya orang yang Anda baca. Kitab Anda itu Roma, Filipi, Galatia, Petrus, Markus, Matius. Itu kitab Anda. Tapi kalau yang ini, kitab Tanak ini bukan punya Anda. Tapi kenapa nempel di sini? Kenapa nempel di sini? Sementara ini kitabnya Yahudi. Kenapa nempel di sini? Itu loh pertanyaannya. Siapa sih Kristen ini? Siapa Kristen ini? Kok bisa ada kitabnya Yahudi nempel? Itu pertanyaan Pak Bom Bom. Justru saya akan kejar Anda Zuma, saudaraku. Pertanyaan saya dalam Al-Quran, kenapa bunyinya tentang sejarah Israel ada di Al-Quran? Tolong Anda jelaskan sama saya, kenapa Nabi Muhammad, ya, kitabmu minta maaf, ada tentang cerita orang Israel. Sudah begitu, salah lagi. Minta maaf. Ini Alkitab yang mengatakan ya. Silakan Anda tadi Anda bertanya tentang Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perhatikan di sini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Kalau perjanjian lama itu dalam Keluaran, ya, kalau lihat ini Zuma, minta maaf, aduh waktu ini sedikit ya. Keluaran 24 ayat yang ke-8 nih, ya, perjanjian lama di sini.
Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya dan bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian di hadapan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Kalau kita lihat di sini, Yesus yang sendiri berkata, apakah Anda mau melawan perkataan Yesus? Apakah Anda mau melawan perkataan Yesus, sedangkan Yesus orang Yehuda, sedangkan Nabi Anda orang dari Arab? Minta maaf, saya katakan ya, minta maaf. Anda tolong jelaskan, kenapa sejarah cerita dalam kitab Taurat ada di dalam Al-Quran, Anda tidak menjelaskan di sini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Perhatikan di sini, demikian juga dibuatnya dengan cawan, maka ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan, ini Yesus yang katakan. Bagaimana Yesus adalah keturunan Yehuda? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Di Arab. Dia tidak berhubungan. Sedangkan Anda mengatakan Nabi Musa. Kalau kita buka di dalam kitab, perhatikan di sini, kitab Ulangan, ya. Di sini kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Kita lihat Ulangan 13. Anda tolong jawab sama saya, ya. Aduh, Ulangan 6 ya. Ayat yang ke-13. Aduh, waktu. Perhatikan di sini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Nah ini, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Tidak ada nabi dari luar Israel. Minta maaf, Anda tidak menjawab. Anda punya nabi dari Arab. Tidak ada keturunan nabi, minta maaf, nabi dari luar Israel. Saya kejar Anda. Silakan pertanyaan saya, kenapa cerita ini, minta maaf, ada di Al-Quran? Tolong Anda ceritakan bagaimana kita. Baik, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tetapi kita semua diatur oleh timer sehingga adil. That's why I told bahwa kita harus selalu memperhatikan timer di atas. Dengan demikian, 5 putaran telah selesai. Terima kasih kepada perwakilan debater dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, ada Bang Zuma, dan terima kasih untuk perwakilan dari debater kita, ya, dari teman-teman Kristen yang sudah menghargai 2 teguran dan tidak melakukan lagi teguran itu. Terima kasih kepada Pak Bom. Seperti itu. Sejauh ini semangat teman-teman, dialektika masih berjalan dengan baik dan ramai banget teman-teman di bawah. Halo, selamat malam 8.900 orang di bawah. Kalian sedang mendengarkan Superboy Dialektika Profesional Lintas Agama, dan atas kehendak Tuhan 2 akun ini aman, terjaga dengan baik karena dua-duanya username-nya saya lindungi dengan anti vertex, jadi akan aman sampai dengan selesai debat. Kita akan segera masuk ke 1 versus 1, teman-teman. Jadi Pak Bom, Bang Zuma, kalian tidak akan ada timer lagi, akan bertemu langsung 1 versus 1 selama 30 menit. Tetapi ingat aturannya. Yang pertama, wajib ada data. Apapun itu wajib ada data. Oke? Data dulu baru narasi. Jangan narasi dulu baru data. Langsung akan ditegur. Jadi supaya ini kalian paham, jangan hostnya pilih kasih, hostnya berat sebelah. No, data dulu baru narasi ya. Jangan narasi dulu baru data. Remember this, again, data dulu baru narasi, jangan narasi dulu baru data. Yang kedua, data harus berhubungan dengan tema. Tulisannya adalah, siapa yang mencuri kitab suci Yahudi? Kita tidak sedang membahas tentang suku, kita tidak sedang membahas tentang nabi, kita tidak sedang membahas tentang keluarga cemara siapa, kita tidak sedang membahas istrinya siapa, suaminya siapa, tidak. Tema kita the only one, siapa yang mencuri kitab suci Yahudi on metaphoric way. Ya, sekali lagi tema kita hanya pada siapa yang mencuri dalam metaphoric way. Ya, kenapa ini kok bisa ada ini, bisa gini? Kita lagi nggak fokus tentang bloodline, turunan, suku, segala macam, no. Fokus pada tema teman-teman, karena akan berhubungan dengan pelanggaran yang bersifat logical fallacy. Dan saya sudah siap untuk dibenci oleh semua. Kalau misalnya Bang Zuma kalah, silakan Muslim TikTok mau benci Superboy, silakan. Dan kalau misalnya Pak Bom kalah, silakan Kristen yang ada di TikTok mau membenci Superboy, silakan. Kalian sendiri yang akan menilai. Selama 30 menit ke depan, tolong fokus kepada tema, jangan strawman argumentum, jangan red herring, kontrol mannernya, boleh sarkas, boleh satir, tetapi jangan keluar jalur ya. Persiapkan diri kalian,
60 detik untuk menyiapkan diri dan mental. Teman-teman, kolom komentar bebas langsung dari Senopati Jakarta Selatan. Kalian sedang mendengarkan Big Match profesional debat lintas agama Kristen versus Islam. Ada Pak Bom Bom versus Bang Zuma yang terhormat. 60 detik menuju, still with Superboy. Tidak boleh ada penghinaan dan penistaan terhadap agama, Tuhan, dan perangkat keagamaan tertentu. Tidak boleh ada penyerangan pribadi ad hominem, kata-kata kasar, maki-makian, expose informasi pribadi selain daripada nama yang ada di layar. Tidak boleh kekurangan data, apalagi tidak menghadirkan data. Wajib 100% data. Tidak boleh melanggar logical fallacy berupa strawman, gambling fallacy, red herring, post hoc, circular argumentum. Itu semua tidak diperbolehkan. Dan timer akan diberhentikan 30 menit debat profesional antara lintas agama Kristen versus Islam. Ada Pak Bom Bom dari Kristen dan Bang Zuma dari Islam. Dimulai dari, kalau terdengar bunyi, berarti pelanggaran pertama hanya teguran ya. Kalau terdengar bunyi lagi, untuk orang yang sama, pengurangan 10 poin, tidak akan diturunkan. Kalau terdengar bunyi lagi, ketiga, otomatis di orang yang sama akan diturunkan, tidak peduli mau kalian benci Superboy seperti apa, akan diturunkan. Yang tersisa akan menjadi pemenang pada malam hari ini. 30 menit debat profesional, kolom komentar bebas, dimulai dari sekarang. Oke, saudara Bom Bom, gini. Pertanyaan saya loh Pak Bom Bom, kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke, baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? Loh, perjanjian lama Bukankah karena induk. ini perjanjian baru? Bicara dulu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke. Saya akan menjawab Anda. Pertama, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke? Di dalam semua, Yesus dari suku Yehuda yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data. Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali, kekristenan sudah jelas. Rasul Paulus dari suku Benyamin. Kenapa Anda katakan Sebentar. Anda jangan panas. Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa saya perjanjian jawab lama dulu. ini Sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas bahwa perjanjian baru, Keluaran 24 ayat 8, di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Yeremia 30, sebentar. Jangan potong saya menjawab, tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab, waktunya saya jawab. Yeremia 31 ini perjanjian sabar, baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa, itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saya sudah jawab dalam Lukas 22 Yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data dari tadi, Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data ya. Perhatikan Yeremia 31. sabar, saya jawab. Yeremia ada nih, Yeremia 2 Tawarik 15. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, di sini Yod-Heh-Vav-He, bukan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihukum mati kalau mencari Allah di luar Israel. Terus saya tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda? Kenapa sampai kalian mengambil Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran ada, sosial Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Kenapa cerita Nabi Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda jelaskan legalitasnya. Kalau Lukas bukan orang Yahudi. Silakan di-mute kalian berdua semuanya. Dengan hormat, silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Tetapi untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bom Bom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bom Bom
ya, memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas. Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama. Tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya. Dan ketiga untuk Pak Bom Bom, semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. Dua debater terhormat, silakan dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua ya. Di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini murid-murid Yesus. Sebentar, jangan buat Lukas sebentar. Saya jelaskan dulu loh. Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu anak rohaninya Petrus. Saya akan jelaskan sebentar. Anda jangan lari. Anda mengatakan ini, Yesus mengutus ke-12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus 3:15. Nah, di sini sebentar. Ini kitab Petrus ini. Yahudi. Petrus ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus ini yang 3. Sebentar. Jangan ganggu saya. Ya, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anggar ya. 2 Petrus, sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan sama saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh sabar. Ini pemimpin gereja, ini Kristen ini ya. Seperti juga Paulus saudara kita kekasih. Paulus saja diakui oleh Petrus. Pertanyaan saya, legalitas Anda bertanya sama saya. Petrus adalah orang Yahudi, pemimpin gereja kami Petrus. Saya punya data dari gereja Katolik, oke? Pertanyaan saya sama Anda, saya punya data dari gereja Katolik. Ini adalah data kami dari gereja Katolik. Ini saya ambil dari gereja Katolik, oke? Ini pemimpin pertama. Petrus adalah rasul pertama di tahun 30. Selanjutnya ini data dari gereja Katolik, tidak akan salah. Ini data gereja kami. Bukan dari internet, ini dari gereja gereja Katolik. Sebentar. Saya jawab. Pertanyaan saya, legalitas Anda tidak jelaskan. Tolong legalitas Anda, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad SAW itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Kami bukan Bani Israel. Makanya kitab kami bukan kitabnya Bani Israel yang kami ambil terjemahannya. Nih kitabnya Bani Israel nih. Ini perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Makanya pertanyaan saya tadi saudaraku Bom, kenapa orang Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ini perjanjian baru yang orang Yahudi. Makanya sampai hari ini masih dipakai. Ini nggak dipakai. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, dengan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel, tapi kenapa ini ada di bukan Bani Israel, Kristen? Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua, terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semuanya harus based on data. Dan dari tadi sudah lepas dari 3 menit. Ada beberapa pernyataan yang bersifat pertanyaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan data pernyataan yang diberikan. Diharapkan kalau pernyataan itu dari Al-Quran dan atau dari Alkitab, ditunjukkan dulu kitabnya, ayat yang mana, baru dibacakan narasinya, seperti itu. Pelanggaran pertama terjadi untuk debater Muslim atas nama Bang Zuma. Masing-masing telah sama mendapatkan 1 pelanggaran, tetapi tidak ada pengurangan nilai, tidak akan diturunkan. Please, 23 menit 43 detik 2 debater. Mohon maaf, tadi ke-mute karena saya pikir Bang, ya silakan. Ini kelihatan nggak nih? Nih Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tertulis jelas, mohon maaf saya nggak biasa. Nih
Baca aja di situ Pak Bom, ada datanya. Saya tidak ngadi-ngadi. Jadi perjanjian baru hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama? Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Aku buka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2, inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih, Di sini dijelaskan apa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru, di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik, Zuma, tolong kalau saya jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya. Saya sudah netizen sudah menilai dari tadi saya menjelaskan di dalam Keluaran 20 perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31 itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu, roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya, tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya ada roti melambangkan tubuhnya. Maksudnya ini budak ini. Melanggarkan. Pelanggaran kedua terjadi. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, guys. Silakan di mute mikrofon kalian berdua, baik itu Bang Zuma dan Pak Bom. Guys, control yourself. Ini debat profesional, mungkin ini adalah atmosfer yang baru buat kalian berdua. Tetapi aturan sudah saya beritahukan di awal. Data is a must. Data itu first, di pertama baru narasi. Dan Pak Bom, saya sangat menghargai pembelaan dari data tersebut. Tetapi ini kalau data dari kitab suci Bapak sendiri, tolong ditunjukkan dulu datanya, baru narasinya. Seperti yang tadi sudah saya tegur kepada Bang Zuma. Oleh karena itu, Pak Bom, pelanggaran kedua, pengurangan 10 poin untuk kubu debater Kristen. Lampu kuning, tidak boleh terjadi satu pelanggaran lagi. Demikian untuk Bang Zuma, Pak Bom ya, diperhatikan data dulu, baru narasi. Data yang bisa dibaca. So, Islam baru satu pelanggaran oleh Bang Zuma, Kristen 2 pelanggaran oleh Pak Bom. Jadi yang sudah masuk lampu kuning adalah Pak Bom. Hati-hati ya, hati-hati. Masih tersisa 19 menit 4 detik, silakan, mohon maaf dipotong. 2 debater terhormat, silakan dilanjutkan. Baik. Silakan. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu, serta kepada inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan. Ibrani 9, perjanjian apa dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, dan darah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya, dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini tadi perjanjian lama saya sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar, saya buka dalam kitab Yahudi. Ini. Yesaya. Oke. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan kemudian nih. Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqan lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan, ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1, nih saudara, Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba, 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nih Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban. Al-Quran kurban hewan, kemudian Torah juga korban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih Imamat 18 nomor 21.
Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini? Gitu, saudara. Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya saudaraku Suma, ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua, bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-Araf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dan tadi Anda tidak jawab satupun. Minta maaf. Pertanyaan saya, bro, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya udah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus, Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya. Pertanyaan saya sama Anda, sebentar, jangan Anda jawab dulu, sebentar ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab nih? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda, di dalam surat Al-Araf 133, pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Jadi ada ini. Sebentar, Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara, saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan kitab Taurat diberitakan giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri. Giliran Tunggu, saya, bro. Pertanyaan saya, giliran saudara. saya pakai data. Kau dari tadi tidak pakai data. Giliran saya minta maaf. Ini datanya nih. Sebentar. Pertanyaan saya kepada saudara. Sebentar. Petrus. Giliran saya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan
bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Murid Yesus, bro. Bagaimana dia seorang murid? Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya kejar Anda. Sebentar. Kristen. Saya kejar Anda dulu. Sebentar. Iya, waktu saya bicara. Petrus iya, sabar. Saya udah jelaskan tadi. Sabar nanti. Kristen kenapa pakai kitabnya orang sebentar, Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan sebentar, Anda tunjukkan. Sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran kes 18 ya, Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar, saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah, ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Nih, mana Taurat di sini, mana Taurat, mana imamat, mana bilangan di sini, mana ulangan, mana? Nggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry, ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya mengatakan, saya jawab ya. Petrus, Sabar, saya jawab. Anda hanya sudah, kau jangan monopoli tempat. Sabar. Petrus memang kitabnya ini, kawan. Sabar. Petrus yang orang Yahudi. Sabar. Semua profesional dong. Saya jawab. Oke. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya. Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen, Petrus mengakui kita nih Kristen. Petrus pemimpin. Pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab pakai data legalitas. Siapa yang mengambil? Sabar, jangan potong profesional. Ada yang ditanya tadi. Sabar. Bukan jangan kejam-kejam dong. Sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana nih? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah. Kita tidak sedang membahas Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Yehuda. Kita tidak sedang bahas Petrus. Sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat. Karena dia imani kitab Taurat. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Yahudi dari mana? Anda tidak menjelaskan legalitas. Mute your microphone, both of us. Both of you di mute ya. Di mute dulu Bang Zuma dan Pak Bom. Ini kita break point, nyaris ke pelanggaran tetapi belum sampai pelanggaran. Ya, jadi Bang Zuma 1 pelanggaran, Pak Bom 2 pelanggaran. So diperhatikan, kita akan ada break point selama 30 detik. Tarik napas, control yourself. 2 poin yang diperhatikan. Yang pertama, tema. Saya izin besarkan. Ya, saya izin besarkan. Kalian yang datang pada saya untuk meminta. Saya tidak peduli dengan kalian berdua.
sebelum debat ini dimulai, mungkin saya kenal. Oh, ini Bang Zuma, ini Pak Bom Bom. Tetapi setelah memulai debat, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Saya tidak peduli dengan semua follower dan pengaruh kalian di TikTok. Yang pertama, ya tidak ada pelanggaran ya. Pak Bom Bom, Bang Zuma tidak ada pelanggaran lagi. Meskipun sejauh ini Pak Bom Bom 2 pelanggaran dari kubu Kristen dan Bang Zuma 1 pelanggaran dari kubu Muslim. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Kita sedang membahas tentang Who Stolen the Holy Bible. Siapa nih yang mencuri kitab suci secara makna metaforis? Ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua, tolong teman-teman, terlebih Bang Zuma, data yang ditujukan harap terbaca dulu baru ditutup ya. Jadi dibalik saja kameranya, atau karena data yang ditunjuk itu bersifat mirror atau cermin, jadi agak susah terbaca. Saya sih bisa terbaca, makanya tidak ada pelanggaran. Ya, saya bisa melihat bahwa oh, itu dari imamat, ini dari sekian gitu. Tapi kalau misalnya dari debater Kristen merasa bahwa tidak bisa terbaca, kamu bisa kok untuk meminta debater Muslim menunjukkan ulang datanya. Seperti itu ya. Jadi make sure supaya pembicara Kristen fokus pada tema yang ada di layar. Dan pembicara Muslim tolong lebih teliti menunjukkan datanya supaya bisa terbaca dengan baik. Siapa tahu bisa memberikan manfaat bagi pendengar yang ada di bawah. Terlepas dari perdebatan ini, siapa tahu ada yang pengen belajar ayat-ayatnya, bisa tahu dari Bang Zuma. Oke, 30 detik, siapkan kalian berdua. Pembicara Kristen lampu kuning, pembicara Muslim belum lampu kuning karena masih 1 pelanggaran. Sekali lagi 30 detik bersabar, kolom komentar bebas. Masih di debat lintas agama, menit tersisa 6 menit 12 detik with Superboy directly from Senopati, Jakarta Selatan. Prepare yourself, control emosinya. Sisa untuk 2 debater terhormat, diperhatikan untuk debater Kristen fokus pada tema, dan diperhatikan untuk debater Muslim tunjukkan data dengan cara yang layak. Silakan 2 debater terhormat, breakdown telah selesai. Saya dulu ya. Baik, saya dulu. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, sador kau sekarang, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat ini kitab Yeremia. Bukan saya menyurat sama kau. penyurat. Sebentar, jangan potong Suma. Tolong, jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah 10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini menjadi 5? Silakan Anda jelaskan. Dan legalitas Anda dari tadi tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Sesuai dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat, para imam yang menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah, kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan, legalitasnya, silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya 1, bukan, atau sebentar, 2, Suma tolong cepat, 3, sebentar, atau 4, atau 5. Anda jelaskan legalitas yang mencuri sesuai judul. Sesuai judul Suma, jangan kau lari. Sesuai judul siapa yang mencuri. Kalau memang kitab Anda tidak mencuri, kenapa 10 menjadi 5? Pertanggungjawabkan itu. Silakan. Di sini tidak ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Loh. Nih, ini nih. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan isi kitab Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat bicara ini mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari sekarang ini Suma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus saudara nih. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan saya, Memang Anda kitabnya jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Suma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab saudara Yeremia ini. 8:8. Yang mengubah Ini siapa? kitab saudara nih. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat?
Saya tidak Saya di akan. Taurat Anda tidak tolong ada. jelaskan. Kitab Keluaran itu Kenapa kitab ada di Taurat sini? Zuma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda. Saya sudah jelaskan. Yahuda. Jangan putar-putar. Kristen Anda yang saya belum tanya jelaskan. itu Anda. Yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Anda. Jangan lari. Kenapa ada Anda kitab ini? kejang-kejang Anda. Kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman. Al-Arab. Ini Al-Quran. Semaisi Eluhenu Adonai Ehad. Minta maaf. Tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema. Tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua. Silakan. Saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom-Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga. Gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom-Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Winning speech dari sang pemenang. Sekali lagi saya mengucapkan penghormatan dan terima kasih banyak kepada Pak Bom-Bom yang sudah pertama kali menyarankan ini. Tetapi aturan tetap aturan. Sebentar Bang Zuma, saya luruskan dulu. Tetapi aturan tetaplah aturan, teman-teman. Jadi setelah acara ini, saya akan mute sepihak dulu Bang Zuma, mohon maaf. Jadi setelah acara ini ya, saya masih tidak mengenal kalian berdua. Nanti setelah acara ini, semua follower kalian ingin membenci Superboy, silakan, saya tidak peduli. Karena ini adalah room profesional untuk debating selama mengikuti aturan, ya akan tetap aturan. Total 3 pelanggaran untuk teman-teman dari Kristen perwakilan dari Pak Bom-Bom, dan 1 pelanggaran dari debater muslim perwakilan dari Bang Zuma. Oleh karena itu, setelah melalui 40 menit yang terbagi dari 10 menit pembidasan dan 30 menit debat profesional, dinyatakan versi Superboy debat profesional lintas agama Islam versus Kristen antara Bang Zuma perwakilan dari Islam dan Pak Bom-Bom perwakilan dari Kristen dimenangkan oleh yang terhormat Bang Zuma. Congratulations. Zuma official, congratulations. Silakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, serta salawat senantiasa kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, kemenangan itu tetaplah kemenangan. Yang hak itu akan tetap hak, yang batil tetap batil, dan kemenangan itu, yang hak itu pasti menang terhadap kebatilan. Kenapa Al-Quran itu datang? Seruannya kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Jadi ketika kemudian kitab-kitab terdahulu sebagian besar dari pemeluknya, dari pemegangnya itu melakukan hal yang seperti kita lihat tadi, maka Allah kemudian datangkan Al-Quran sebagai petunjuk terakhir, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran ini tidak bercampur dengan kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, tidak bercampur dengan kitabnya orang Kristen. Murni ini penyampaian Allah dari langit menjelaskan keadaan kitab yang ada sebelumnya. Nah, Masya Allah, pada malam hari ini dengan tema yang saya kasih 4 tema, Pak Bom pilih tema tersebut, dia sepakati, dan hasil teman-teman semua bisa melihat ini menjadi PR bagi saudara-saudara pendeta, pastor dimanapun saudara berada. Tolong jelaskan kepada jemaat kita dimanapun itu,
Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, sedangkan kitab ini hanya berlaku untuk Bani Israel? Hukum Torah hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hukum Torah untuk Islam, tak ada hukum Torah untuk Kristen. Tapi kenapa ada di sini kitabnya? Ini digunakan untuk apa? Sampai dia ada di sini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Rasulullah dan terima kasih umat Islam dimanapun berada. Juga kepada saudara Superboy, salam kenal. Anda luar biasa, Masya Allah. Saya salam hormat dari Bang Suma dan juga tim saya. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa Anda lanjutkan untuk berkembang lebih ke depannya lagi untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin untuk follow back, dan ini adalah kemenangan Bang Zuma di sini. Tidak akan menentukan bahwa berikutnya semua Islam yang naik ke sini akan menang, tidak. Kita hanya akan lihat bahwa kualitas yang dibawa yang akan saya nilai seperti itu. Jadi kemenangan di sini saya lihat bukan kemenangan berdasarkan agamanya, tetapi kemampuan personal untuk menunjukkan debat yang baik dengan kualitas yang terhormat. Terima kasih banyak untuk saudara Bang Zuma 01 Official. Titip salam untuk semua timnya Bang Zuma. Dan sebelum turun nanti kita akan memberikan seperti biasa, kalau teman-teman yang sudah sering ada di room ini ya, sebelum turun kita akan ada after party. Jadi saya akan mengizinkan sekitar 3 orang ya, bisa direkomendasikan oleh Bang Zuma sebagai pemenang, atau siapa saja di bawah 3 orang, teman-teman muslim, debater muslim, pembicara muslim, atau siapapun itu yang mau naik ke atas, 3 orang akan saya undang. Jadi ini untuk after party ya, entah itu untuk mengucapkan salam atau untuk mengucapkan selamat ya, atau untuk menyapa boleh, tetapi tidak boleh ada penistaan atau ucapan kebencian di atas. Permintaan naik masih belum saya buka. Saya akan buka sedikit lagi karena tadi saya tutup. Bersabar sebentar ya. So 3 kursi akan saya buka. Untuk 3 muslim silakan naik ke atas. Ini kalau kalian lihat biasanya di episode-episode sebelumnya, kalau Kristen yang menang, saya akan naikkan 3 orang Kristen untuk after party. Sekarang karena muslim yang menang, saya akan menaikkan 3 speaker, apologet, debater, siapa saja simpatisan untuk naik ke atas 3 orang. Setelah itu akan ada after party mengenai evaluasi. Jadi semua orang bisa naik ke atas setelah Bang Zuma turun. Bersabar sebentar Bang Zuma, saya akan undang 3 orang untuk naik ke atas ya. Teman-teman muslim yang mau naik ke atas terserah, debater, apologet, simpatisan, silakan. Superboy tunggu dari sekarang. Sekali lagi congratulations untuk Bang Zuma. Assalamualaikum. Saudara Yonatan. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Waalaikumsalam. Sampaikan barakallahu fiik, ana uhibuka filah Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Syukran Adinda, luar biasa. Masya Allah. Iya, saya jadi gak live nih, jadi dari tadi jadi live saya nonton dari awal. Masya Allah, luar biasa. Berkah selalu buat abangku yang makasih saya cintai. Masya Allah. Barakallah. Gitu. Syukran. Dan kalau ada, boleh menyampaikan sedikit nggak? Kalau ada pihak Kristen yang mau berdiskusi dengan saya di room ini, boleh, tapi syaratnya open cam. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Yonatan. Kita ada Mbak Vera ya. Halo Kak Vera, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih banyak Gurunda. Semoga sehat-sehat selalu Gurunda, dan untuk Superboy, alhamdulillah Bunda mengucapkan juga terima kasih telah memberikan ruang buat Gurunda Zuma berdialog dengan Bom ya, dan alhamdulillah ternyata Superboy host yang the best. Terima kasih banyak ya Superboy. Lanjut. Baik, yang terakhir naik ke atas ya, ini untuk perwakilan dari penonton. Untuk teman-teman yang belum bisa naik, maafkan karena banyak banget yang minta naik. Nanti mungkin habis dari room ini, di room teman-teman atau di room Bang Zuma mau diucapin boleh ya, karena kita durasi. Selamat malam Bang Fabian, silakan kalau ada ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Salam kenal Bang Zuma. Salam kenal Abang. Sehat selalu. Alhamdulillah. Amin, sama Bang. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya atas dukungannya, atas doanya juga. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita semuanya. Amin. Mungkin Baik, terima kasih ya. 3 orang sudah cukup. Kita mungkin akan selesai. Mohon maaf telah menyita waktunya kurang lebih 1 jam 29 menit. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Silakan, kesempatan untuk closing statement dari winning debater kita pada malam hari ini adalah Bang Zuma 01 official. Silakan closing statement ya. Oke, baik. Terima kasih pada saudara host Superboy. Ini kita ada di dalam zona diskusi lintas agama yang disimak oleh anak bangsa ya. Dari forum ini kemudian saya ingin menyampaikan bahwasanya dengan adanya tema tadi, siapa yang mengambil kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen, di mana wakil dari saudara kita Kristen Pak Bom sendiri itu hanya masuk ke dalam isi daripada kitab Al-Quran. Padahal kalau ingin membahas kitab isinya, temanya harus kita rubah. Siapa yang firman Allah, firman Tuhan, Al-Quran atau Bible, baru kita masuk ke dalam isi. Ini temanya siapa yang mengambil. Artinya saudara-saudara harus dari sekarang berpikir, kenapa bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Kalau sudah menemukan jawabannya, silakan undang saya lagi untuk berdiskusi di forum Anda. Kalau nggak mau di forum saya, di forum Anda saja, di forum Kristen. Kalau sudah ada ditemukan jawabannya, silakan undang saya untuk berdiskusi. Tapi dengan catatan, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan, tidak ada penghujatan. Hentikan misionaris, kristenisasi, hentikan. Apatah lagi dengan cara-cara yang tidak baik. Mari kita sebarkan agama kita dengan cara yang baik. Ajarkan umat dengan cara yang baik. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik, tapi dengan cara baik. Mari kita berdiskusi dengan elegan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal yang positif. Saya kira begitu dari saya, saudara Superboy. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Kalau begitu sudah selesai semuanya. Ini di bawah ada teman-teman yang banyak mau minta naik. Izinkan saya sama Bang Zuma. Teman-teman harus paham di room saya ya. Satu partai selesai satu partai. Tidak ada keroyokan atau tidak ada ajang adu di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang berminat sama Bang Zuma atau dengan siapapun, silakan kontak beliau atau siapapun. Kalau dua belah pihak setuju, room saya akan menerima dengan gratis. Silakan ke sini gitu. Jadi tadi lawannya Bang Zuma adalah Pak Bom. Bukan berarti setelah itu siapa yang kalah dan kita akan lanjut terus, tidak begitu. Satu partai selesai ya sudah. Kalau pengen menjajah lagi, kirim undangan, silakan minta. Kalau beliau mau ya silakan ke room saya. Kalau dua-duanya mau tanpa paksaan, so tidak akan dilanjutkan ya. Karena memang Bang Zuma sudah selesai dengan Pak Bom. Seperti itu mainnya dialektis. Nanti kalau aku penasaran sama Bang Zuma atau dengan siapapun, bicarakan dengan orangnya, kita atur jadwalnya. Tidak on the spot kayak gini, itu tidak profesional seperti itu. Baik Bang Zuma, sudah selesai. Ada lagi yang mau disampaikan? Makasih saudara. Makasih saudara. Sama-sama.